Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa in afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita bawakan dari buku ini ya, di HPT Jilid 1, sehingga kita secara berurut kita menghatamkan. Alhamdulillah sudah 2 bab akidah, kemudian bab toharoh. Sekarang masuk kepada bab salat. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan Kitabus Shalah itu di tahun 1929 di Solo, ketika Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo tahun 1929 itu telah merumuskan dan memutuskan tentang sholat. Yang tentu putusan tahun 29 ini akan kita kaji, dan kita perlu juga nanti setelah selesai bab sholat di putusan ini perlu ditambah dengan putusan yang terbaru itu di HPT 3 ya. Jadi nanti tahun berapa itu ada putusan lagi tentang sholat, sehingga nanti untuk memperkaya dan memperkuat tentang sholat ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini kan ibadah yang rutin ya, selalu dilakukan oleh kita. Dan masalah sholat pula ini adalah sesuatu yang sering didiskusikan. Bahkan seringkali ada terjadi perbedaan pendapat di dalam perkara sholat ya. Sampai perbedaan pendapat di dalam sholat ini tidak sedikit ya, juga terkadang mengganggu ukhuwah kita karena gara-gara beda di dalam praktek-praktek sholat. Tentu dalam hal ini Tarjih Muhammadiyah atau saya sebagai orang tarjih ingin menyampaikan Muhammadiyah menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan pendapat di dalam praktek dan aturan-aturan sholat. Namun demikian, siapa-siapa juga yang di luar Muhammadiyah harus menghargai pula apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah prakteknya seperti ini, maka yang di luar Muhammadiyah pun ya harus memahami, sebagaimana Muhammadiyah pun tentu memahami, sangat-sangat memahami jika terjadi beda pandang dalam beberapa hal terkait dengan sholat. Nanti kita akan jelaskan secara detail mulai takbir sampai salam. Tentu di sini konteksnya adalah saya akan mengajarkan bab sholat menurut putusan tarjih, karena memang kajiannya ya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Jadi mohon maaf jikalau nanti dalam penyampaian ada beberapa kok beda gitu, kok nggak sesuai dengan yang biasa saya amalkan, kok ini berbeda dengan yang saya yakini selama ini.
Ya tentu tadi perbedaan itu kita hormati, tetapi tentu dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikannya menurut putusan tarjih. Mungkin sholat kita perlu di-upgrade kembali. Sesungguhnya prinsip umum di tarjih itu kan seluruh ibadah itu harus ada dasar dalil Al-Quran dan As-Sunnahnya. Itu prinsipnya yaitu saja. Tapi di sekitar dalil-dalil itu tentu karena banyaknya dalil dimungkinkan ada beberapa dalil yang Muhammadiyah mengambil dalil yang ini. Tapi mungkin ada dalil selain itu yang dipakai oleh di luar Muhammadiyah ya. Jadi ini konteksnya kan mentarjih, memilih yang menurut putusan Muhammadiyah mana yang lebih kuat. Misalkan persoalan-persoalan sholat, kalau diurut sejak niat, ada yang niatnya melafadzkan usolli, ada juga yang tidak. Nanti kemudian dalam takbirnya pun ada yang takbirnya cuma di sini, Allahu Akbar. Ada juga yang di sini. Ini semuanya harus berdasarkan kepada dalil. Mana hadis yang begini, mana hadis yang seperti ini, dan seterusnya. Terus Muhammadiyah mengambil hadis yang mana? Gitu. Nanti dalam sujud atau ruku, kalau mau berdiri, ada yang dengan mengepalkan ini, naiknya ya. Ada yang dengan begini saja. Lalu kemudian tahiyat pun nanti ada yang angkat telunjuk itu sejak awal at-tahiyatu lillah. Angkat telunjuk. Ada yang juga nanti pas asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pas at-tahiyatnya diam dulu, nanti baru pas syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Atau nanti banyak lagi terkait dengan bacaan-bacaannya. Baca iftitahnya ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai wajjahtu. Nanti doa rukuknya juga beda-beda, ada yang subhanaka, ada yang subhan rabbiyal azim, ada juga yang subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Dalam sujud juga sama, ada yang subhanaka, ada yang subhan rabbiyal azim, ada yang nanti subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nanti masuk ke dalam tahiyat, ketika membaca sholawat ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tapi ada yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Tentu ini memang bukan untuk diperbesar-besarkan perbedaan tersebut, tapi karena kita sedang ngaji HPT, maka Bapak Ibu juga perlu tahu bagaimana putusan tarjih. Tarjih itu memilihnya yang Allahumma ba'id atau bagaimana? Tarjih itu memilihnya itu yang takbirnya di sini atau yang di sini. Tarjih itu memilihnya gitu. Jadi itulah yang gambaran umum akan kita kaji dari bab salat ini. Baiklah, kita buka dari muqaddimah halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi dalam putusan tarjih tentang salat ini diberikan muqaddimah, ada 2 ayat Quran dan ada 2 hadis Nabi. Ya. Jadi sebelum masuk kepada kaifiyah salatnya. Yang pertama dalilnya surat An-Nisa ayat 103. Saya ingin mengambil bagian potongan ayatnya yang penting, yang sering dirujuk di tarjih untuk menjelaskan bab salat adalah faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Situ. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina, bagi orang-orang mukmin salat itu kitaban mawquta.
Jadi sudah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan. Ini kata Allah. Kapan kita harus sholat? Yang kita kenal dengan 5 waktu. Kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kemudian nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Misalkan dalam kitab Bulughul Maram itu ada satu bab khusus tentang babu mawaqitus shalah. Bab tentang waktu-waktu sholat. Kapan waktu sholat subuh? Ketika tulu'ul fajr, ketika terbit fajar. Fajar itu ada 2 macam. Pertama ada fajar shidik. Fajar shidik itu fajar yang benar. Shidik itu artinya benar, jujur. Yang kedua ada fajar kidib. Fajar kidib itu fajar yang dusta, yang bohong. Kalau dilihat dari sebelah timur tuh pagi-pagi menjelang subuh, nampak ada terbitan cahaya. Itu harus dipastikan itu fajar shidik atau fajar kidib. Maka menurut Ijtihad Muhammadiyah pada putusan Munas ke-30 kalau nggak salah tahun 2020 telah memutuskan bahwa waktu sholat subuh menurut ijtihadnya Muhammadiyah setelah mengamati, menggali data-data beberapa tahun, akhirnya Muhammadiyah memutuskan dan meyakini bahwa ternyata sholat subuh itu yang jadwal biasa diterbitkan oleh kalender Kementerian Agama itu menurut Muhammadiyah pada jam tersebut itu belum terbit fajar. Jadi terlalu pagi. Ya. Karena menggunakan ketinggiannya 18 derajat ya. Nah, maka Muhammadiyah putusannya mundur 8 derajat. Nah, di sini sebagai masjid Muhammadiyah memberikan contoh atas putusan tarjih tersebut. Berarti kalau umpamanya subuh itu jam 3, sekarang berapa ya? Jam 3.51 umpamanya, jam 3.51 itu kan sudah adzan. Tapi kalau menurut Muhammadiyah tentang waktu subuh itu ada selisih 2 derajat. 1 derajat itu kan 4 menit, berarti 8 menit. Maka mulai masuk waktu subuh itu bukan jam 3.51 tambah 8 menit, berarti jam 3.59. Nah, gitu. Dan kalau kita meyakini waktu subuh itu jam 3.59, jika ada yang adzan jam 3.51 menurut Muhammadiyah berarti belum masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, mohon maaf, sholatnya tidak sah. Karena secara umum konteks fikih kan begitu. Syarat sah sholat itu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, ya tidak sah. Ini kebetulan contoh subuh, Muhammadiyah punya ijtihadnya itu mundur 8 menit. Nah, di sini tentu kaidah Al-Qur'an tadi surat An-Nisa ayat 103 itu menjadi pedoman bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang tadi dalam banyak hadis nanti diuraikan waktu subuh seperti apa, duhur, asar, maghrib, isya. Yang tidak saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi orang dulu tak perlu melihat jam, sudah tahu kapan ini duhur, tinggal melihat matahari. Jika sudah tergelincir matahari ke sebelah barat, sudah masuk waktu duhur. Kapan ini asar, melihat matahari. Tapi sekarang kan kita sudah dibantu dengan hisab, dengan falak. Jadi kita tidak menggantungkan lagi kepada ruqyat harus melihat atau tidak, tapi sudah bisa dihitung dengan hitungan yang pasti. Maka Bapak Ibu sudah bisa mengatakan sholat duhur jam sekian, sholat asar jam sekian, dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut Muhammadiyah waktu sholat itu ada 5. Nah, sedikit saya meluaskan pembahasan ini.
Kalau orang-orang Syiah itu biasanya sholatnya itu 3 kali, bukan 5 kali, 3 waktu, bukan 5 waktu. Kalau Sunni, ya, kalau Sunni secara umum, kita Muhammadiyah ya, Sunni itu 5 kali, 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau Syiah itu 3 waktu. 3 waktunya bagaimana cara menghitungnya? Pertama subuh 1 kali, kemudian duhur dan asar digabung, ya. Bahasa lain dijama itu. Jadi duhur asar itu dibuat 1 waktu. Jadi nanti asarnya ditarik di duhur. Kemudian maghrib dan isya dibuat 1 waktu. Jadi isyanya ditarik ke maghrib. Sehingga kalau pernah mendengar orang Syiah sholatnya 3 kali, sesungguhnya bukan 3 kali, tetap 5 kali, tetapi prakteknya dibuat 3 waktu, 3 kali. Kalau bahasa kita di Sunni atau kita Muhammadiyah, itu pola di situ menunjukkan sholat jamak. Terus apa alasannya kok orang Syiah sholatnya 3 kali digabung? Karena mendasarkan kepada hadis Nabi, bahwa Nabi ketika di Madinah, Nabi pernah menjamak sholat duhur dan asar, Nabi pun pernah menjamak sholat maghrib dan isya bi ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Nabi pernah menjamak sholat tanpa ada sebab safar, bukan karena sebab ada hujan, bukan sebab karena ada takut. Maka hadis ini dipahami oleh orang-orang Syiah, ini menunjukkan kebolehan untuk mempraktekkan itu kapanpun, selamanya. Tapi kalau di Sunni, memang betul hadis itu ada, ya. Itu saya baca tentang bab sholat jamak qashar di kitab Nailul Autor. Itu pembahasannya cukup panjang sekali tentang persoalan jamak dan qashar. Termasuk Muhammadiyah pun sudah membahas tentang persoalan jamak dan qashar. Jadi kalau disimpulkan, kalau menurut Sunni secara umum atau kita menurut Muhammadiyah saja, jadi hadis Nabi yang pernah melakukan jamak qashar duhur asar maghrib isya tanpa ada sebab, tidak ada sebab hujan, tidak ada sebab safar, tidak sebab takut, itu digunakannya adalah ketika waktu-waktu tertentu saja atau darurat bahasa lain. Kalau kata Imam Asy-Syaukani, kebolehan itu tetapi bukan untuk dilaksanakan terus menerus. Tapi kalau Syiah terus menerus gitu, sehingga jadi 3. Kan bolehnya jamak qashar itu karena beberapa sebab itu, karena safar, karena hujan. Jadi kalau di Muhammadiyah ketika hujan deras, mohon maaf Bapak, ketika saya di PUTM itu sering mengamalkan jamak sholatnya. Jadi hujan, maghrib isya, ini kan sedang mulai musim hujan ya. Nah itu umpamanya mau dijamak boleh, tapi tidak wajib ya. Kalau mau, maksudnya ini menunjukkan hukum boleh. Ketika safar, ketika hujan, ketika khauf. Tetapi dalam satu waktu Nabi pernah menjamak, tidak ada sebab-sebab itu. Karena tujuan Nabi tadi ingin memberi contoh dalam kondisi tertentu, boleh saja. Tetapi bukan untuk dilakukan terus-menerus ketika tidak ada ilat, ketika tidak ada sebab. Nah, inilah tafsir surat An-Nisa ayat 103 yang mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalil yang kedua, surat Ali Imran ayat 30. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di surat Ali Imran ayat 30 disebutkan, qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika Bapak Ibu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku.
ikuti Nabi. Jadi mohon maaf, bukti seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan cara fattabi'uni, mengikuti aku maksudnya Nabi, harus mengikuti Nabi. Apalah artinya lisan mengatakan saya cinta kepada Allah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berarti itu belum menunjukkan dia ini orang yang cinta kepada Allah. Dalam banyak hal, ini secara umum ya. Misalkan orang cinta kepada Allah dengan cara berzikir, itu bentuk cinta. Tetapi kaifiyah zikirnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mohon maaf, dalam pandangan Muhammadiyah, zikir itu kan tidak boleh dengan keras. Kalimat zikirnya benar, zikirnya ada tuntunan, tapi kemudian cara berzikirnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berarti di sini belum mengamalkan ayat fattabi'uni. Sekali ya, afdal bidzikri annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la. Itu kan, mohon maaf ya, ada yang, karena dulu saya waktu di Bogor begitu. Waduh, ini masjid kami ya Muhammadiyah biasa, tapi masjid sebelah itu pakai speaker lagi, la illallah. Ya tentu Muhammadiyah punya pendapat la ilaha illallah itu betul tidak salah. Kita harus membaca la ilaha illallah itu seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Itu bagian orang cinta pada Allah. Maka kita pun orang cinta pada Allah harus selalu berzikir, sempatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kemudian ketika masuk kepada prakteknya Nabi, kaifiyahnya, apakah Nabi cara membaca la ilaha itu dengan mengeraskan suara? Apakah Nabi berzikir itu dengan berbagai macam cara-cara yang mungkin ya, kita pernah lihatnya, apakah dengan seperti itu yang dilakukan oleh Nabi? Dan inilah Muhammadiyah ingin mengingatkan kita harus berhati-hati. Jadi in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ya ikuti aku, ikuti Nabi. Cinta kepada Allah dengan cara berzikir sudah benar, tapi cara berzikirnya itu sudah benar enggak sesuai Nabi? Nabi berzikir seperti itu tidak? Kalau tidak, ya berarti mohon maaf, caranya jangan begitu. Zikirnya tetap harus, zikirnya kita amalkan. Dan inilah ayat ini. Maka ketika ini dimasukkan ke dalam bab salat pun, salatnya itu harus berusaha seperti yang dilakukan oleh Nabi, begitu. Misalkan tadi ya, sebagai problem-problem tadi, apakah Nabi kalau mau salat baca usolli atau tidak? Apakah Nabi itu salatnya seperti ini apa seperti ini? Apakah Nabi seperti ini apa seperti ini? Nah, jadi kira-kira begitu. Kita itu ingin memastikan ini benar-benar datangnya dari Nabi atau tidak. Jadi jangan cuma katanya. Bapak Ibu selama ini sholat, tapi jangan-jangan masih ada yang katanya sih begitu. Cuman dengar saja, saya pernah dengar begitu. Bukan katanya dan katanya, tapi kita buktikan ada dalilnya atau tidak, ada hadisnya ataukah tidak. Jika ada, ya sudah, mantap. Memang seperti itulah kita sholat. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, An Maliki ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu, salatlah kalian, kama sebagaimana raaitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kira-kira salat kita itu harus persis seperti melihat Rasulullah salat. Rasulullah itu salatnya seperti apa sih? Gerakannya bagaimana? Bacaannya seperti apa? Ini perintah Nabi dalam hadis Bukhari, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Cuman kan kita tidak bisa melihat Nabi, karena kita tidak segenerasi dengan Nabi, sangat jauh sekali. Paling tidak cara memahaminya seperti kita melihat Nabi salat itu, maka membaca
hadis-hadisnya. Minimal hadis itu menunjukkan gambaran seperti itulah cara Nabi sholat. Sini mohon maaf ya hadisnya, tapi jangan diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Sholatlah kalian dengan muni usolli. Jadi usolli itu kudu muni gitu. Jadi bukan muninya bahasa Jawa ya. Ra'aitu muni usolli, kudu muni usolli, bukan. Ini bahasa ra'aitumu, melihatlah kalian ni akanku, itu maf'ul bihnya. Sehingga mohon maaf ditarjih dalam kaifiah salatnya tidak membaca lafaz tersebut ya. Jadi mengartikan ra'aitu muni bukan harus muni usolli. Usolli itu aku salat, itu bahasa Arabnya ya. Ra'aitumu, aku melihat, ra'aitu. Baik. Isa kurang berapa menit Pak? Baik, saya lanjutkan satu hadis lagi ya. Yang terakhir, satu hadis lagi. An Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, ia berkata, Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Talhah bin Ubaidillah, beliau bercerita, suatu saat datang seseorang, jaa rajul, ada si rajul, ada seseorang datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu min ahli Najdin, dari penduduk Najd ya, di satu perkampungan, satu tempat namanya Najd. Sa'ira ra'si, dia dari kampung Najd. Sa'ira ra'si, kepalanya itu atau rambutnya itu kusut gitu ya, enggak rapih. Nasma'u dawiya sautihi, saya mendengar suara dia ketika bicara itu, kok suaranya itu berdengung-dengung, kok enggak jelas itu. Wala nafqahu ma yaqulu, sehingga kami enggak bisa paham dia itu bicara apa ya. Jadi ada orang tanya kepada Nabi, ngobrol dengan Nabi, punya Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Nah ini Talha ini ikut dengar gitu, tapi dia bicara apa gitu, tidak jelas bicaranya. Hatta dana, sampai kemudian kami sedikit mendekat, karena kami juga ingin tahu. Jadi kalau belajar ilmu itu kan ingin tahu, mendekat ya. Tapi kalau pakai pengeras suara yang di belakang juga dengar Bu ya. Nah, jadi mendekat dengan ilmu itu. Faidah huwa yas'alu 'anil Islam. Oh, ternyata di antara pembicaranya itu dia bertanya tentang Islam. Bertanya tentang Islam. Apa itu Islam ya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah khamsu shalawatin. Namanya Islam itu adalah ya dia harus sholat 5 kali fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Jadi namanya orang Islam berarti dia harus sholat 5 kali dalam sehari semalam, yang disebut dengan sholat wajib atau sholat fardhu. Faqala, lalu si rajul itu tanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada lagi sholat yang wajib yang harus aku lakukan ya Rasul selain yang 5 kali itu? Qala, lalu Nabi menjawab, la, tidak ada lagi. Tidak ada lagi sholat yang diwajibkan. Tak ada sholat yang wajib kecuali sholat yang 5 waktu. Sholat apa yang wajib? Kecuali nanti ada nadar. Tapi nadar itu tentu konsepnya berbeda ya. Ada orang nadar umpamanya, ya Allah, kalau anak saya lulus
ujiannya saya bernadar akan sholat tahajud umpamanya. Tahajud itu kan sunnah, tapi karena dia bernadar berarti dia wajib menjalankan nadarnya. Itu bahasa lain, menjadi wajib pelaksanaannya. Tapi sholat tahajudnya bukan wajib. Yang wajib itu ya sholat yang 5 waktu itu. Selain itu kata Nabi, qala la, tidak ada lagi yang diwajibkan bagimu. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau ingin menambah dengan sholat sunnah. Jadi kalau ingin nambah sholat lagi, ya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu ya silakan nambah. Tapi kalau sholat yang wajib tidak ada. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan begini. Ada riwayat yang lain ya, bukan yang ini lagi. Saya berislam, tetapi saya sudah bersahadat dan sholat, tapi saya tidak punya amalan yang lain. Apakah masuk surga? Iya. Jadi andai kata tidak ada yang lain, jika betul ya, jika benar memang kamu konsisten mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, insya Allah akan masuk surga. Maka cirinya Islam itu minimal sholatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jika ada keluarga kita, ada tetangga, ada saudara atau siapapun yang katanya dia ngaku Islam, kok tidak pernah sholat ya? Kok tidak kelihatan sholatnya? Kok saya belum pernah melihat sholat? Itu mohon maaf, itu belum Islam, tanda kutip ya mohon maaf. Walaupun mungkin dia beriman, dia bersyahadat. Kan pertanyaan ini, Islam itu apa ya Rasul? Ya Islam itu engkau sholat yang 5 waktu. Beberapa waktu yang lalu di dekat pondok saya ada orang meninggal dunia. Terus saya ngobrol-ngobrol dengan jamaah di masjid. Ternyata dalam obrolannya dia itu Pak Ustaz nggak pernah sholat ya gitu. Oh nggak pernah sholat ya. Jadi sejak dulu kami nggak pernah lihat dia sholat ke masjid, enggak, Jumatan pun enggak gitu. Tapi ngakunya ya Islam. Wallahu alam kalau di rumahnya itu sholat apa enggak gitu ya. Tapi kemungkinan juga tidak. Karena kan perilaku itu kan menunjukkan juga ya. Nah itu bagaimana itu, disolatkan apa enggak? Dia Islam, ngaku Islam, tapi tidak pernah sholat. Bukan kata di Islam itu adalah engkau sholat yang 5 waktu. Kalau enggak sholat, meninggalnya gimana itu? Lalu jawaban saya ya, jika dia Islam, masih ada syahadatnya, mengaku masih iman Islam, maka kewajiban fardu kifayahnya tidak hilang. Harus ada salah seorang yang mensolatkan. Walaupun jika tidak ada yang mau, ya tidak apa-apa, tidak salah. Ya. Dan waktu itu juga saya tidak ikut sholat dan ada juga yang tidak ikut sholat. Ya karena ini sebagai sikap saja ya, sebagai sikap. Tapi kan saya sendiri sudah memastikan, oh sudah ada yang sholat kan, ya sudah selesai. Kan fardu kifayah. Tapi sebagai sikap, karena ini tidak suka kalau orang Islam kok meninggalkan sholat untuk seumur hidupnya. Sama beberapa hadis juga Nabi kan nggak mau mensolatkan. Ada orang yang punya hutang pun Nabi nggak mau mensolatkan. Sampai dipastikan siapa yang menjamin akan membayar hutangnya. Barulah ada sahabat, saya Rasul. Barulah Nabi mau sholat. Tapi Nabi tidak mau sholat itu bukan berarti orang yang punya hutang tidak boleh disolati. Bukan gitu maknanya. Fardu kifayahnya tetap. Tapi sebagai bentuk sikap, Nabi nggak mau. Ada lagi satu riwayat juga yang mengatakan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang bunuh diri. Itu kasusnya terjadi. Saya juga pernah ya, mendapati orang bunuh diri waktu saya masih belajar di PLTM di daerah Gedong Kiwo, Jalan Bantul. Itu di tetangga pondok kami ada orang bunuh diri, jadi gantung di pohon itu. Lalu kemudian memang kesehariannya dia nggak sholat dan matinya karena bunuh diri.
Maka saya konsultasi dengan Ustadz waktu itu, Ustadz nggak usah disolatin. Nabi saja nggak mau mensolatkan. Ini saya buka-buka, memang ada riwayat yang Nabi mengatakan Nabi tidak mau mensolatkan yang bunuh diri. Tetapi fardu kifayahnya tetap. Ya kita meyakinkan saja, oh sudah ada yang sholat, ya sudahlah. Jadi bukan pengertian keutamaan sholat, kan ada keutamaan sholat jenazah. Siapa orang mensolatkan jenazah kan satu kirot. Tapi kalau mensolatkan yang enggak sholat, kalau mensolatkan orang yang bunuh diri, keutamaan satu kirotnya ya bagaimana? Jadi sikap ini pribadi saya ya. Jadi pribadi saya tidak mau mensolatkan yang bunuh diri waktu kasus itu. Saya tidak mensolatkan yang memang secara dohirnya betul-betul selalu meninggalkan sholat. Tapi memastikan dulu ya, tentu harus dipastikan sudah ada yang sholat. Fardu kifayahnya harus ditunaikan terlebih dahulu. Baik, demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghantar muqaddimah masuk dalam bab salat. Insyaallah kita lanjutkan secara berkala ya, menyelesaikan salat sejak takbir sampai dengan salam. Oleh karena itu, Bapak-bapak monggo menyempatkan waktu, nanti saya jadwal minggu pertama dan ketiga kita lanjutkan pelajaran salatnya. Sebelum diakhiri, jika ada yang bertanya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kajian kita dicukupkan. Kita baru masuk muqaddimah bab salat. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk kepada kaifiyatus salatil maktubah, tata cara salat yang difardukan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.